Selamat datang kembali lagi ke channel kami, Paman Kripto. Jadi, hari ini kita mau membahas tentang Cardano dan kenapa Paman yakin dan bullish tentang Cardano ya. Jadi ini ya, pertama kita cek langsung aja di CoinGecko, bisa juga dipilih ya, itu ada kayak filter ya, kategorisnya yang smart contract platform. Jadi kan memang Cardano itu adalah sebuah smart contract platform ya. Jadi ada Ethereum, BNB, Cardano, dan Solana, sama Polkadot lah kita ngambil yang sama Tron lah, ini kan terkenal juga. Yang lain-lain juga terkenal, cuman memiliki mungkin tujuan yang berbeda kayak Avalanche ini atau Matic itu juga ya bagus juga sih. Nah, langsung aja. Jadi pertama kali Cardano itu kan dibuat oleh Charles Hoskinson ya. Charles itu adalah yang anggapannya dia itu dulu co-founder Ethereum, terus dia selisih pendapat karena dia itu ingin membuat smart contract platform dengan cara proof of stake ya, bukan proof of work seperti Bitcoin. Nah, proof of stake itu apa? Kalau kalian sempat dengerin video Paman sebelumnya, jadi proof of stake adalah sebuah cara baru lah anggapannya untuk memproses transaksi dalam cryptocurrency dan validasinya gimana. Jadi proof of stake itu caranya anggapannya orang itu diberikan kepercayaan untuk anggapannya leadernya diberikan kepercayaan untuk memecahkan masalah, bukan cepat-cepatan lagi. Nah, tapi yang leader ini juga tetap harus ada kayak jaminan lah supaya kalau misalnya dia curang itu tetap nggak bisa seperti itu. Nah, dengan adanya proof of stake ini, nah ini menurut Paman pas Paman percaya itu adalah sekitar 4 tahun lalu ya, itu kayak melihat bahwa ini sebuah hal yang baru kan, sebuah hal yang baru dan wah ini bisa nih di masa depan mungkin bakal bagus karena dia memecahkan sebuah masalah, yaitu dimana kalau proof of work itu membutuhkan kayak hash rate yang tinggi, jadi pakai graphical dan juga CPU yang banyak untuk memecahkan sebuah masalah dan memecahkan itu sama-sama. Dimana kalau sama-sama ini kan nggak semua pasti dapat, jadi cuma satu aja yang dapat, yang akibatnya yang lain tuh nggak dapat apa-apa, sedangkan mereka tetap menggunakan listrik dan juga berusaha memecahkan masalah itu. Nah, dengan adanya staking ini jadi sebuah solusi lah. Sampai-sampai kan Ethereum juga ini kan, mereka itu bakal jadi proof of stake lagi lah, Ethereum 2.0, cuman dia punya minimum yaitu 32 ETH ya untuk nge-staking koinnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau cek Charles Hoskinson itu siapa, bisa aja langsung ini ya. Hoskinson ini kan kelihatan ya. Ini di Wikipedia juga udah ada ya. Ini ya Charles Hoskinson, pemilik dari Cardano ya. Nah, Cardano sendiri itu juga mempunyai foundation. Jadi ada Cardano Foundation, ada IOHSG dan Emurgo juga. Jadi yang mereka itu memiliki tujuan yang berbeda. Jadi kayak punya spesialis masing-masing lah, anggapnya seperti itu. Nah, Twitternya juga ada ini ya, kalau kalian mau cek. Nah, lanjut aja. Jadi Cardano ini menarik ya, karena memang Charles ini cukup kalau dibilang kadang-kadang itu ekstrim ya. Kalau misalnya dia itu komen-komen Twitter atau apa itu ekstrim, kayak anggapannya dia itu ya, makanya karena keekstriman dia itu sempat kita sebagai holder dari Cardano sendiri banyaklah yang mencaci juga ya. Ya memang Cardano juga memang sempat ya molor-molor, jadi kayak misalnya janjinya update-nya kapan, ntar mundur dikit lah. Memang nggak bisa dipungkiri itu terjadi. Cuman di sisi selain itu adalah mereka ini adalah sukanya itu selalu membuat kayak research dulu lah. Jadi punya dokumen-dokumen yang banyak untuk sebelum melakukan sesuatu. Nah, bahkan kan sampai kemarin ini kalau kalian tahu ada DCED ini ya, stablecoin yang bakal keluar di Cardano. DCED ini kan sudah dibuat makanya konsep dia ini sama seperti Ergo ya, Ergo namanya, Sigma nggak salah. Bentar. Nah, Sigma USD di Ergo ya, ini sama konsepnya, dicoba dulu di Ergo, ternyata oke, akhirnya diimplementasikan di DCED. Sempat sih terjadi beberapa masalah untuk stablecoin yang di sini ya, akhirnya sempat beberapa kali dicoba di attack tapi aman, akhirnya makanya kenapa JET ini langsung mulai dikeluarkan kan di Cardano ya. Nah, dengan cara yang sempat juga Paman sudah jelasin, mungkin videonya belum keluar, nggak apa-apa, nanti dicek aja ya. Nah, jadi mereka tuh suka research dulu sebelum untuk melakukan sesuatu. Jadi Paman semakin yakin dengan Cardano. Nah, selain itu juga yang buat
yakin lagi adalah banyak orang-orang yang nggak suka sama Cardano. Jadi kalau yang suka sama Cardano itu bener-bener kayak suka banget ya. Tapi kalau yang nggak suka sama Cardano itu bener-bener kayak ya udah nggak suka banget gitu loh anggapannya. Jadi kayak mereka udah kayak ya ekstremis lah anggapannya ya. Kalau kalian tahu Bitcoin Maxi ya sama seperti itu kan. Kalau mereka suka Bitcoin meskipun Ethereum nggak bisa dipungkiri itu membantu Bitcoin, mereka tetap merasa bahwa Bitcoin itu number one dan yang harus yang terbaik. Padahal Bitcoin nggak bisa smart contract. Jadi menurut saya itu sebuah hal kekurangan juga. Nah, seperti itu. Nah, selain Cardano memang banyak saingan sih, seperti yang kita tahu Solana atau BNB. Cuman memang kenapa kok pas itu Paman tidak memilih dua koin ini? Karena memang BNB sendiri juga centralized kan. Tapi memang dia punya brand Binance Exchange yang besar, jadi ya kuat lah namanya, ada yang nahan lah. Dan Solana ya ini kan juga dulu Solana nggak top 10 atau top 50 lah, dulu masih kecil banget sih Solana ini, kayak dia itu naik banyak banget lah. Kalau saya mau cek dulu ya, kita cek harganya Solana dulu, dia ini dulu gila-gilaan ya, nah kan kayak 2020 aja harganya $0,5, sekarang sampai $250, berarti kan naiknya 100 kali lebih ya. Jadi bahkan dia itu dulu ya nggak tahu top berapa ya, sempat nggak cek, jadi karena dulu fokusnya di top 10 atau top 20 koin aja untuk lebih aman investmentnya, makanya kenapa keputusan itu diambil di Cardano ya, karena memang pingin dan merasa bahwa smart contract platform di masa depan ini sangat diperlukan dan pasti digunakan ya, karena kan nggak mungkin kalau nggak pakai smart contract platform ya, karena kan ya banyaklah hal-hal yang bisa dilakukan dari smart contract platform ini. Nah, itu dia kenapa kok Cardano ini oke. Nah, Cardano selain itu, Cardano juga punya namanya ini ya. Jadi ini ya, governance ya, yang sempat juga Paman sudah jelaskan, namanya Project Catalyst. Nah, jadi dia itu punya treasury lah. Dia punya treasury yang anggapannya treasury itu anggapannya tiap 3 bulan sekali dibuat, dan ada itu dari Cardano sendiri, dari ekosistem Cardano, untuk membantu perkembangan Cardano blockchain sendiri ya. Jadi nanti ada yang untuk marketing, ada juga yang untuk DApps, maksudnya kalau mau build DApps tapi nggak punya dana, akhirnya ya banyak lah. Dan contoh lain-lainnya, cuman yang jelas mereka itu siap mengeluarkan dana untuk komunitinya, untuk mengembangkan dalam Cardano. Jadi itu juga sebuah nilai plus ya menurut saya, karena dengan begitu kan dia memang terlihat bahwa memang dia ini mau komunitas ini buat, bukan hanya dia saja yang boleh buat, sedangkan komunitas itu juga boleh membuat di dalam Cardano, dan bahkan disupport tidak dengan cara programming aja, tapi dengan cara juga dari segi finansial ya. Nah, itu juga sebuah hal yang anggapannya yang bagus lah menurut saya ya. Jadi itu ya menurut saya beberapa hal yang bagus dari Cardano. Cuman memang nggak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa hal minus juga. Pertama dari ownernya yang cukup ekstrim ya. Kalau misalnya ada perdebatan atau apa, dia sangat ekstrim dalam mengutarakan pendapat. Dan juga yang nomor dua, Cardano ini sering agak telat. Jadi misalnya janji nanti tanggal apa, bulan apa, bakal keluar, bisa-bisa molor. Nah, seperti itu. Jadi dua hal itu yang harus kalian pertimbangkan. Barangkali kalian mau invest dalam Cardano, silahkan, nggak apa-apa. Di sini Paman jangan ada ajakan atau apapun. Di sini Paman cuma sharing aja lah sedikit pengalaman pribadi. Mengapa hold Cardano banget dan juga yakin dengan Cardano ya. Sampai-sampai juga ya, anggapannya kita ini ya yakin lah dengan Cardano ini di masa depan bisa mengalahkan Ethereum. Cuman kita lihat aja ke depannya gimana. Jangan lupa Instagram kita ini ada Paman Crypto, bisa langsung aja follow atau DM aja kalau mau tanya-tanya atau bahkan mau review sesuatu boleh aja DM. Dan juga YouTube kita bisa juga subscribe dan juga follow ya, komen aja kalau ada pertanyaan. Terima kasih dan sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya.